Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang keberadaan halaman ya. Dan ini secara kebetulan berada di belakang rumah. Ini memiliki beberapa jenis tanaman hias. Ada bougainville dan juga ada beberapa jenis tanaman hias keladi. Banyak banget jenisnya ya. Tidak hanya keladi-keladi lokal, namun juga ada beberapa tanaman hias keladi yang Thailand. Di situ seperti ada Sri Kandi juga, ada Amera juga, dan ada yang tricolor ya, ataupun Robin Hood, dan beberapa tanaman hias bougainville yang beraneka macam warnanya. Dan tentunya koleksi tanaman hiasnya tidak hanya berada pada bagian sini ya, namun juga pada bagian depan rumah. Dan langsung ya saya bakal melihat beberapa jenis tanaman hias koleksian di sini. Di sini ada tanaman hias keladi. Yang pertama saya bakal lihat ini ada tanaman hias, ada keladi joker. Dan kemudian ini ada tanaman hias keladi, ini hampir sama seperti pink love. Namun yang membedakan adalah pada bagian warnanya. Ini bagian tengahnya ini lebih ke warnanya itu lebih ke bludru ya. Warnanya lebih ke bludru. Tidak biasa kayak pink love yang lokalan yang biasa kita lihat. Dan juga pada bagian batangnya. Untuk yang lokal itu berwarna hijau, namun ini berwarna hitam. Ada juga yang sebutnya ini adalah pink love-nya Thailand. Ini seperti ini. Dan di sini sangat rimbun sekali. Bagus banget. Bagian batangnya juga terlihat sangat kokoh. Dan kemudian di sini seperti tanaman hias keladi kayak Robin Hood ya, ini ya untuk jenisnya. Ini cakep banget, memiliki corak kombinasi warna yang agak pudar namun indah banget. Dan di sini media tanam yang digunakan untuk semua tanaman hias keladi yang ini ya, di sini termasuk gingerland juga, ini juga rimbun banget, cantik banget. Di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Memang untuk tanaman hias keladi ya, media tanam tanah ini sudah sangat baik. Karena memang bisa menjadikan batang tanamannya ya, batang tanamannya ini lebih kokoh ketika menggunakan media tanam campuran sekam ataupun pupuk kandang. Dan di sini untuk meletakkan pupuk kandangnya, di sini hanya dikasih di bagian bawahnya saja sebagai penyubur ya. Dan kemudian juga masih ada beberapa jenis tanaman hias keladi di sini ya. Di sini ada tanaman hias, ada keladi infinity. Ini bagian daunnya benar-benar lebar sekali. Warnanya bagus banget. Dan kemudian juga ada tanaman hias keladi wayang. Warnanya benar-benar ngejreng ya, benar-benar ngejreng, cakep banget. Di sini juga sama ya. Ini menggunakan awal penanaman juga menggunakan tanah yang kemudian dikasih tambahan pupuk saja. Kemudian juga ada tanaman hias. Ini ada keladi Florida Sweetheart. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Red Sumatra ya. Dan di sini juga terdapat tanaman hias keladi Red Jaguar ya. Ini daunnya cakep banget. Corak batik warna hijaunya ini benar-benar tajam. Dan ini juga ketebalannya ini berbeda sekali dengan tanaman-tanaman hias keladi wayang, gingerland ataupun joker. Ini lebih tebal. Ini ada keladi Sri Kandi. Ini daun ganda ya, daun ganda. Dan juga ada tanaman hias keladi Amera. Dan ini saya tidak tahu ID-nya ya. Apakah ini yang disebut dengan tanaman hias keladi yang Robin Hood yang ini ya? Benar-benar cakep banget. Dan kemudian di sini ada tanaman hias keladi cat tumpah. Termasuk tanaman hias keladi yang banyak banget peminatnya. Dan termasuk ini juga ya. Ini juga bagian daunnya ini
tebal banget dan kayak karet. Ini entah keladi apa. Yang jelas ini adalah keladi Thailand. Bagian batangnya lebih besar, lebih kokoh. Daunnya tebal banget. Dan kemudian di sini juga ada beberapa pot ya. Beberapa pot tanaman hias keladi baret. Dan di sini juga ada tanaman hias keladi redbone. Ini warna daunnya benar-benar cakep banget. Benar-benar cakep banget. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi joker, dan ada Freda Hempley. Dan di sini saya bakalan kasih tip ya bagaimana cara menjadikan tanaman hias keladi ini berdaun kokoh seperti ini, tidak gampang letoy ataupun roboh. Ini baiknya jangan lakukan pembongkaran ya pada tanaman hias keladi kecuali itu dibudidayakan ataupun mau dipindah pot, karena sebenarnya untuk ukuran pot ya, untuk tanaman hias keladi itu tidak berpengaruh pada pertumbuhannya. Dan ketika sedang mengalami masa dorman pun, itu alangkah baiknya jangan dibongkar ya, dibiarkan saja. Karena nanti dampak terbaiknya pada tanaman hias keladi setelah dorman ya, itu akan menjadi tanaman yang benar-benar subur, yang banyak rumpunan, dan akan terlihat menjadi cantik banget. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada alocasia tengkorak silver. Banyak banget koleksinya ya, dan bagus-bagus banget. Dan pada bagian bawah sini juga ada beberapa tanaman hias keladi dan alocasia yang dibudidayakan. Seperti ini ada Cuprea juga. Ini masih baby. Seneng ya ngelihatnya ya. Dan sekarang ini saya berada pada bagian teras depan ya, teras depan. Di sini juga memiliki tanaman-tanaman hias aglonema yang rimbunya cakep banget, keren banget. Snow White-nya warnanya benar-benar sempurna ya, benar-benar sempurna seperti ini. Juga aglonema Big Roy-nya. Dan juga aglonema butterfly-nya. Di sini saya juga pastinya penasaran ya, media tanam yang digunakan untuk tanaman-tanaman hias aglonema ini. Karena memang menjadikan tanaman hias aglonema ini bisa begitu subur, daunnya bagus banget seperti ini. Dan saya bakal melihat pada tanaman butterfly-nya, media tanam yang digunakan. Di sini menggunakan untuk awal penanaman ya. Ini saya cari dulu bagian bawahnya. Menggunakan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Namun hati-hati ya ketika menggunakan media tanam pupuk kandang, itu memang benar harus difermentasikan dulu ya, jangan baru kemudian digunakan. Dan kemudian di sini untuk Big Roy-nya ya, untuk Big Roy-nya di sini menggunakan media tanam tanah yang sama, dikasih dengan pupuk dari kandang tambahan ya. Karena memang sudah jelas sekali berarti untuk penggunaan media tanam tanah ini sama sekali tidak beresiko, tidak berdampak jamur pada batang tanaman tersebut, karena memang terlihat sangat bagus ya, batang-batang tanamannya ini bisa utuh seperti ini, tidak rusak, termasuk kutu-kutu putih juga. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Alocasia Cuprea. Ini sudah banyak sekali babynya. Dan untuk alokasianya di sini saya juga penasaran menggunakan media apa ya, apakah sama atau berbeda. Dan untuk jenis tanaman hias Alocasia ini termasuk tanaman yang berani air ya, berani air, sehingga akan aman sekali ketika tanaman ini berada di daerah indoor. Namun tetap ya, meskipun berada di daerah yang indoor, namun sekitar 2 minggu sekali juga dikeluarkan ya, agar mendapatkan asupan dari cahaya matahari. Dan di sini media tanamnya hanya menggunakan sama, yaitu tanah pada awal penanaman, yang kemudian dikasih pupuk sebagai penyubur pada bagian media tanam tersebut. Dan pada bagian rak, di sini juga ada beberapa tanaman hias.
Untuk jenis koleksian tanaman hiasnya ini benar-benar bikin gilar ya, bagus-bagus banget. Di sini ada Wijaya Kusuma yang kepiting, kemudian di sini ada yang kosin. Dan untuk info harga yang saya dapatkan ya, ketika tanaman hias kosin ini yang warnanya benar-benar ngepink, ini masih mahal sekali. Untuk kisaran harganya masih di angka sekitar 100 ribuan. Namun yang biasa seperti ini harga berada di kisaran antara 15 hingga 20 ribuan. Dan juga kemudian di sini ada Aglonema Red Sumatra ataupun Pride of Sumatra, sejak di tahun 2002 ya, memenangkan kontes tanaman hias sehingga memiliki julukan Pride of Sumatra. Keren banget ya dan cantik banget. Juga ada Peperomia Watermelon, dan di sini sepertinya juga sang pemilik sangat paham ya bagaimana cara merawat tanaman hiasnya, karena pada bagian tanaman hias Peperomia Watermelon ini hampir tidak ada bunganya, hanya terlihat ini. Sepertinya sang pemilik suka memangkas ya bunga-bunga pada tanaman hias Peperomia Watermelon ini sehingga bisa menjadi rimbun seperti ini. Juga ada tanaman hias, ada Begonia brevirimursa ataupun red wallet. Ini juga merupakan salah satu tanaman yang menjadi favorit dan banyak sekali terlihat, karena memang untuk memperbanyak tanaman hias ini sangatlah mudah, yaitu bisa memperbanyaknya dengan cara stek batang ataupun daunnya juga. Ini bisa. Dan karena saya tidak memungkinkan ya untuk melihat pada bagian sisi situ, karena memang lokasinya seperti ini, jadi agak susah ya. Namun memang pemilik rumah ini pinter ya, pinter ngerawat tanaman hiasnya dan banyak sekali koleksi tanaman-tanaman hiasnya. Dan dengan bunga-bunga bougainville seperti ini, ada warna ungu, warna pink, dan juga kuning yang sedang bermekaran seperti ini, sehingga pada bagian halaman belakang ini terasa sangat indah sekali. Dan demikian review dari Kebang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penggunaan media tanam yang digunakan ya. Karena memang terlihat pada bagian tanamannya itu terlihat sangat subur-subur sekali. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.